Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri masih menyelidiki sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Inisial T muncul dan menjadi perbincangan di masyarakat setelah disebut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Judi online itu untuk rakyat, ngerti loh, permainan rakyat, permainan orang kismin, permainan orang miskin, tuh judi online. Izin stick ya. Jadi ini kalau menurut saya nih ya, lambenya Nikita Mirzani salah ya. Kalau mengatakan judi online itu permainan rakyat miskin, tidak. Judi online itu, saya tahu persis ya. Saya sebagai orang konter tahu persis itu dulu 5 tahun lalu saya mengelola, saya katakan mencetak uang para penggila slot online. Saya transaksi buka 24 jam ya. Tapi 2 tahun belakang saya tutup. Sudah ya, tidak. Tapi setahu saya masih ada juga banyak yang mampir-mampir, misalnya tanya ke konter saya tentang tembak dana, tembak pulsa. Tapi saya menutup, tidak melayani ya. Bila untuk kepentingan main slot itu, terus terang saya tidak melayani ya. 2 tahun terakhir ini. Kalau 5 tahun ke belakang itu saya memang buka transaksi 24 jam. Jadi saya tahu persis ya, siapa-siapa dari kalangan apa yang bermain slot online ini. Tidak hanya masyarakat rakyat miskin ya, tidak. Tapi berbagai kalangan lapisan rakyat Indonesia. Mulai dari oknum-oknum aparat penegak hukum, saya tahu persis ya, saya tahu persis ya. Tidak perlu saya katakan, tapi karena dari pengetahuan saya, pengalaman saya, yang langsung berjumpa dengan penggila-penggila slot ini, disinilah saya berani berbicara bahwa lambe Nikita Mirzani salah kalau mengatakan permainan slot judi online itu permainan rakyat miskin, tidak ya. Jadi memang slot online ini sudah merusak anak bangsa. Saya mendukung aparat penegak hukum khususnya kepolisian benar-benar serius dalam memberantas judi online, bukan menangkap para penjudinya ya, ataupun merazia HP ya, itu tai ya. Yang harus diberantas oleh oknum aparat, yang harus diberantas oleh aparat penegak hukum itu adalah situs judi online-nya, bandar judi online-nya. Itu yang harus diberantas ya. Bukan dengan cara menangkap para penjudi ataupun merazia HP dari rumah ke rumah atau merazia HP warga, itu tidak masuk akal. Cara memberantas judi online ini tidak seperti itu ya. Tapi berantaslah situs-situs judi online. Kalau tidak ada situs judi online, maka tidak akan pernah ada yang berjudi. Kalau pemerintah khususnya aparat penegak hukum kepolisian ya, kalau memang serius ingin memberantas slot judi online ini, maka berantas situsnya, tangkap semua bandarnya. Dan sudah diberikan bocoran oleh Bapak Beni ya, berinisial T, pengendali dalam slot judi online Kamboja ini, inisialnya T. Kalau tidak tahu T siapa T itu, saya kasih tahu Tai ya. Kenapa saya katakan Tai? Terkadang walaupun pemerintahan itu sudah tahu siapa T itu, tidak akan mampu menangkapnya ya. Mungkin fee-nya besar ya, yang diterima oleh oknum-oknum pemerintah untuk membackingi pengembang biakan bisnis judi online di negeri Indonesia tercinta ini. Tapi dampak negatifnya adalah merusak anak bangsa dari berbagai kalangan lapisan rakyat Indonesia. Tidak hanya menyerang rakyat miskin ya, yang seperti dikatakan oleh lambe Nikita Mirzani itu salah ya. Jadi saya berharap dalam pembasmian situs judi online ini bukan hanya pencitraan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Misalnya saya katakan pencitraan, sepertinya seakan-akan oknum polisi itu sibuk memberantas judi online. Tapi faktanya di lapangan ini masih banyak yang menggandrungi situs judi online. Artinya situs itu belum terberantas ya. Tapi untuk kedepannya saya berharap memang tidak ada lagi yang namanya situs judi online, dan saya tidak lagi dimampiri orang untuk menanyakan dana gitu untuk main slot. Terus terang 2 tahun saya tidak
saya tidak lagi membuka untuk yang namanya melayani perjudian. Kalau 5 tahun yang lalu, iya, saya mencetak uang. Nah, jadi saya tahu persis ya. Ini saya bukan menuduh ataupun saya tidak perlu menyebutkan dari berbagai lapisan rakyat Indonesia tadi ya. Mulai dari ada oknum-oknum, dari aparat penegak hukum juga yang ada tergila-gila gitu. Ada kok, saya tahu persis ya. Jadi bukan hanya permainan rakyat miskin, tapi dia memang sudah merusak anak bangsa, slot judi online ini. Jadi ini harus serius ya. Oknum kepolisian khususnya aparat penegak hukum, saya berharap benar-benar serius untuk memberantas situs judi online. Situsnya ya yang diberantas, bukan menangkap para penjudinya. Mereka adalah korban ya. Bukan merazia HP-HP warga, itu tidak masuk akal, tai. Ya. Dan Lamin Nikita Mirzani juga salah. Kalau judul itu permainan rakyat miskin. Tapi itu permainan dari seluruh berbagai kalangan lapisan rakyat Indonesia ya. Siapapun bisa terkena kecanduan judi online ya. Tidak hanya rakyat miskin. Assalamualaikum guys. Ini surat terbuka buat NM ya. NM, hati-hati kamu berlisan, ya kan? Karena kalau kita berlisan menyakiti hati orang, kata-kata itu kamu harus minta maaf. Nah, jadi hati-hati sebelum bercakap itu, karena kata-kata tidak bisa lagi ditarik. Orang udah ingat kata-katamu itu. Nah, kalau kita mati, kita harus minta maaf. Yang kedua, ingat ya, yang kedua ini, orang kaya nggak pernah dia bilang nyebutkan diri dia orang kaya. Malu dia. Nah, malu. Jadi hidup kita ini jangan banyak menyakiti hati orang. Kita ingat mati. Operasi kau tuh pun kalau kita mati, yang licin bening, seperti istilahnya nyamuk kepleset, kata lalat kepleset ke muka kita, hancur kan? Dimakan apa? Dimakan cacing. Jadi kau berbaliklah mengenal Allah NM supaya hidup kau guys, kegugus sirah bunda kondalang piti. Iku si tembuk bodol ngomongin masalah adab. Katanya ini gara-gara si Peggy nih katanya jadi rame katanya. Ya, kalian gak punya adab ya. Nggak pernah diajarin adab ya. Telembuk Sira, sebelum ngomongin masalah adab ke anak orang ya, lu balikin ke diri sendiri dulu, ke keluarga lu. Apakah keturunan lu udah punya adab sama orang tua? Si Peggy, orang tuanya sudah mengajarkan anak menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti ya. Dia walaupun jadi kuli bertanggung jawab, ngebiayain orang tuanya, ngebiayain adiknya sekolah, ya kan? Gitu loh. Dan dia pun ke Pak Deddy udah berterima kasih berkali-kali. Lu kalau ngomong masalah adab ya, masalah sopan santun, terus tahu terima kasih, balikin ke diri lu sendiri ya. Lu punya adab nggak? Maki-maki anak orang, punya adab nggak lu? Terus anak lu punya adab nggak tuh kira-kira? Anak bisa ngelawan sama orang tua, ngata-ngatain orang tua. Jadi nok ya, siraku bakal pinter bener. Siraku sekolah beli sih sebenernya ku. Aja goblok-goblok banget gak ada di uangku. Aja sok-sok pinter tapi goblok. Lu ngatain orang ya nggak punya adab. Hei, diri lu kayak gimana keluarga lu? Anak lu punya adab nggak sama lu, sama orang tua? Udah ngelawan, udah maki-maki lu. Lu juga sebagai anak, sebagai orang tua juga udah gagal ngedidik anak, ngerti nggak? Lu tuh gagal menjadi seorang ibu, ngerti nggak? Kalau lu nggak gagal, anak lu nggak mungkin ngelawan ke orang tua, ya, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau cerita adab, ketawa orang-orang sama lu. Emang lu punya adab? Lu yang paling gak beradab, ngerti gak ya? Lu menghina kulis se-Indonesia, lu didatengin kulis se-Indonesia, rainnya dipacul-pacul, mampus sih rah. Aja ngeceng-ngeceng temen nok nih wong ora duweku ya. Milalati sih rah. Wong dijolimi ya. Iku bahaya, ngerti gak? Ya. Bukan doa diijabah sih rah, wong melarat. Paling tajam, paling mustajab sih. Ngerti beli? Jadi kalau cerita adab, balikin ke keluarga lu sendiri. Apakah mulut lu udah punya adab? Apakah anak lu yang kabur itu minggat itu punya adab? Ke orang tua aja ngelawan dia. Apalagi ke orang lain. Dan Peggy nggak pernah nipu. Anak lu tuh udah nipu. Masalah endosan, uang endosan kan ditipu. Udah dibalikin belum tuh uang endosan yang dimakan sama anak lu? Ngerti nggak? Ya, nok aja nih ngono kelihatan dari kamera. Ngerti nggak? Anak wadon cah.
kesel sirah, tangi turu ribut adab. Yang adab-adabi si Peggy. Peggy mau jadi anak berbakti, ngebiayai wong tua, ngebiayai adine. Ya. Aja kayak konon temen, sirah aku sengit-sengit banget nih pedi nang apa sih? Otak cuak lainnya sirah ning kita sirah. Kok sih kayak konon temen cerita adab nih wong sejen. Koplok sirahku ya. Kirik sirahku. Aja kayak konon temen nih Peggy ku. Heran gua sama lu. Lu tuh kalau mau pinter-pinter lah belajar, lu sekolah nggak sih sebetulnya? Sebelum ngata-ngatain orang lain punya adab atau segala macem, lu berkaca, lu punya kaca nggak tuh? Ada tuh kolam ikan gue kalau nggak punya kaca lu. Berkaca tuh di kolam ikan koi gue loh, ya. Balikin ke diri lu punya adab nggak? Anak lu punya adab nggak? Gitu loh. Yang gak bermartabat, gak punya adab tuh keluarga lu, ya. Lu udah gagal jadi orang tua, nggak bisa ngajarin adab ke diri lu sendiri, ke anaknya apalagi. Lawan orang tua kok cerita adab ke anak orang lain, ke keluarga lain. Stres lu. Lu kenapa sih? Makanya punya laki deh lu. Bersuami biar turuk sirah dirojok. Orang ngocek karpe dewek, ngerti beli? Seperti apa yang kita lihat, netizen-netizen Indonesia pada serang Nikita Mirzani. Di setiap sosial medianya selalu diserang dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan Nikita Mirzani. Nih, saya kasih tahu buat netizen-netizen Indonesia, kalian tidak akan mungkin bisa menang untuk melawan sosok Nikita Mirzani di setiap sosial medianya. Kecuali seluruh negara ini netizennya mau lawan Nikita Mirzani, mungkin bisa menang. Tapi kalau hanya masih sebatas Malaysia, netizen Thailand, netizen Jepang, netizen pokoknya di negara-negara Asia ini, mau lawan Nikita Mirzani sangat susah. Oke? Jadi buat netizen Indonesia, mikir-mikirlah dulu. Stoplah. Untuk mengalahkan Nikita Mirzani itu cuma dengan satu cara. Ketika dia mempostingkan sesuatu apapun, jangan komen, jangan share, jangan like. Itu aja yang bisa ngalahkan dia. Oke? Ini cuma pesan aja buat netizen Indonesia, biar tidak makan waktu kalian untuk menjatuhkan Nikita Mirzani. Sangat susah. Oke?